Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meraih kedamaian dengan mujahadaan nafsi, husnuzon, dan ukhuwah. Untuk pembahasan yang pertama adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka baik atau husnuzon. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terkandung larangan untuk berprasangka buruk atau suuzon kepada orang lain, berbuat tajasus, dan ghibah. Nah, asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Mundir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Macam-macam husnuzon ada 3. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Yang kedua adalah husnuzon kepada orang lain. Seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadaan nafsi. Yang pertama adalah menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah SWT. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah. Hikmah perilaku kontrol diri atau mujahadaan nafsi ada 4. Yang pertama, meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Dan yang terakhir, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Hikmah perilaku berprasangka baik atau husnuzon. Yang pertama adalah senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Yang ketiga, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya. Dan yang terakhir adalah ridho takdir Allah SWT, karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah SWT. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berisi perintah menjaga persaudaraan atau ukhuwah, yaitu persaudaraan ukhuwah di antara sesama mukmin yang dilandasi oleh persamaan keimanan kepada Allah SWT. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 adalah Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam ukhuwah ada 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Cara-cara memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah ada 4. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf merupakan saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tafahum. Tafahum merupakan saling mengenal antara sesama umat muslim, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya.
ketiga adalah ta'awun. Ta'awun merupakan setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Dan yang keempat adalah takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Yang terakhir adalah hikmah menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir adalah terbentuknya kerukunan hidup antara sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.